Sebenarnya saya kasihan sama Mas Kai gitu, Mas Kaisang tuh loh. Di mana-mana dia kayaknya diobral gitu, tawarkan ke Solo, Bekasi, Semarang, sama Jakarta, Jawa Tengah, balik Jakarta lagi. Kayak orang bingung gitu. Nggak laku-laku. Sebenarnya Mas Kaisang tuh mending jadi boneka bapaknya atau mending balik jualan pisang aja ya. Ada yang tahu nggak kenapa Jakarta dipaksa cuma ada calon gubernur dari koalisi Indonesia Maju Plus atau KMP Plus? Ada tahu nggak? Pasti ada yang jawab biar Anies atau Ahok nggak bisa nyalon. Ya jawaban itu juga benar. Biar RK bisa jadi gubernur boneka mereka. Ini juga benar. Tapi kira-kira ada alasan lain nggak ya? Alasan terselubung. Udang, maksudnya toge di balik bakwan. Gitu loh. Mungkin kalau RK nggak ada lawan atau lawannya calon boneka, kemungkinan RK menang bisa 100%. Artinya dipasangin sama sandal jepit pun tetap menang. Dipasangin sama Kaisang pun tetap menang. Gile juga usaha si bapak buat menawarkan anaknya ya. Dari gubernur Jakarta, terus kayak belusuan ke kampung-kampung, elektabilitasnya nggak naik-naik. Mungkin karena masyarakat udah waspada dan menutup semua gorong-gorong. Pencitraan jadi gagal total. Dari Jakarta, KAE dibawa ke Jawa Tengah. Survei udah disiapkan, namanya melambung jauh, terbang tinggi di survei itu. Melesat melampaui Pak Hendi yang faktanya jauh lebih masyhur namanya dibandingkan si Kaisang. Itu kalau kita bicara adu nama dalam kapasitas calon gubernur. Hendi jelas menang, wali kota berprestasi yang sukses mengubah Semarang jauh lebih baik. Kalau bicara urusan cewek atau ghosting, jelas nama KAE lebih terkenal. Sekarang saja KAE mungkin lagi ghosting kader-kader partainya. Mereka semua dibuat bingung, mau ikut pilkada yang mana ini? Terlanjur bikin relawan buat di Jakarta, ke Jateng. Bikin relawan Jateng, pengennya ke Semarang. Pengen di Solo. Pengen jadi gubernur, apa wali kota? Yakin nggak pakai latihan jadi Pak RT dulu? Kan bisa jadi supaya luwes gitu loh, berlatih pidato dan bagi-bagi bansos. Jalan ninja kan nggak cuma dengan jadi gubernur Mas KAE. Di Jateng, orang tua dari Mas KAE sampai harus turun tangan untuk babat alas, membuka jalan bagi si anak lanang. Dimulai dengan menarik Mas Dar atau Sudaryono, kader Gerindra yang menjadi salah satu kandidat berelektabilitas tinggi sebagai gubernur Jawa Tengah. Mas Dar dijadikan wamen, satu saingan sudah diselesaikan. Tidak cukup di situ, Kapolda Lutfi, mantan Kapolres Solo, orang dalamnya Jokowi, geng Solo ikut ditarik ke Jakarta. Cuma karena nama Lutfi terus melambung jauh terbang tinggi melampaui KAE, si bapak tentu nggak terima, deg-degan. Padahal konon si bapak sendirilah yang mengarahkan Lutfi jadi gubernur Jawa Tengah. Cuma mendadak karena KAE ternyata nggak laku juga di Jakarta, digeserlah Kaisang ke Jawa Tengah. Ternyata survei internal mereka tetap nggak ngangkat juga. Digeser lagi KAE untuk posisi wali kota Semarang. Pergerakannya dimulai dengan memeriksa Mbak Ita, wali kota Semarang saat ini. Tujuannya jelas, biar nama Mbak Ita buruk dan nggak layak lagi jadi wali kota. Untuk skenario yang satu ini, bohlah. Andai Mbak Ita nggak ikut pilkada, kayaknya belum tentu juga KAE menang. Semarang itu daerah perkotaan, masyarakatnya rasional. Bisa menilai mana calon pemimpin yang punya kemampuan memimpin kota dan mana yang kemampuannya menjual pisang. Ngomong-ngomongnya pisangnya sekarang masih laku nggak sih? Kok jarang lihat ya saya. Dari Semarang yang belum pasti, KAE kembali ke kampung halaman di Solo. KAE nempel terus sama Gusti Bre. Gusti Bre sendiri belum lama ini di-endorse Gibran untuk jadi wali kota Solo. Dan sejak itu, Gusti Bre sendiri mendadak terlihat kaya raya dan sanggup bagi-bagi sembako di mana-mana. Mungkin tiket masuk Pura Mangkunegaran laris manis kali ya. Apa ada bantuan dari Mas? Mas Mahfuz, Mas? Entahlah. KAE pun mengumpulkan kader-kadernya sambil mengajak Gusti Bre di acara itu. Jangan-jangan bagi-bagi sembako bareng juga ya. Bukan sekali dua ini terjadi. Bahkan katanya para penerima PKH pernah diundang Gusti Bre di Taman Prasima buat dikasih sembako lagi. Dan di sana ada Mas Kaisang. KAE pun lebih banyak bicara. Jangan-jangan loh. Jangan-jangan sebenarnya KAE yang mau jadi wali kota.
atau jadi wakilnya. Gus Bre cuma diminta jadi wakil atau paling apes cuma diminta mengkampanyekan mereka saja. Mungkin ini yang bikin sampai hari ini Gus Bre belum mendeklarasikan diri. Walaupun koalisi partai non-banteng sudah mengusung namanya. Mungkin takut di BAB juga sama keluarga presiden. Tiwa sudah yakin dicalonin jadi wali kota Solo, taunya buat anak ragil Pak Presiden. Mungkin loh itu loh ya. Semua itu disiapkan karena memang sulit banget menjual Kaisang ini. Berkaca dari Pilpres kemarin, masyarakat sudah paham teknik tipu-tipu keluarga ini. Oke lah, kemarin Gibran sukses jadi wapres. Tapi itu karena rakyat mikirnya, toh presidennya kan Pak Prabowo. Gibran paling cuma ban serep saja. Kalau Pak Prabowo gimana pun dia mantan jenderal, sekolahnya saja sejak kecil di luar negeri. Bahasa Inggrisnya casis-cus. Jadi biar Gibran agak kurang jelas kompetensi dan pendidikannya, masih bisalah di cover sama Pak Prabowo. Yang penting kita dapat beras, dapat angpau. Jangan-jangan gitu mikirnya rakyat kemarin itu. Tapi kali ini masyarakat nggak mau bodoh lagi. Gubernur atau wali kota itu kan sama saja orang nomor 1 di daerahnya. Bahaya dong kalau yang jadi bukan orang yang kompeten. Makanya mereka meragukan Kaisang. Bakal jadi apa nanti wilayah mereka kalau dipimpin anak kemarin sore yang jadi ketua umum aja 2 hari setelah jadi anggota. Bisa jadi kotanya nanti amburadul. Yang paling meragukan bagi masyarakat itu tentu saja nepotisme yang melekat bersama anak-anaknya Jokowi. Semua pemaksaan jabatan pakai cara-cara yang tidak etis, bahkan melanggar konstitusi. Pasti membuat kita semua bertanya, ada apa di balik itu semua? Mungkin menyelamatkan masa depan presiden karena banyak kasus? Bisa jadi. Jadi penggantinya harus orang yang bakal mati-matian menutup kasus bapaknya. Ini mungkin saja loh ya. Yang jelas, terlalu berlebihan mendorong anak membuat kita semua akan curiga. Emang anaknya parah banget apa? Sampai orang tuanya harus bersusah payah nyariin pekerjaan? Ingat, barang-barang mewah seringkali tidak perlu iklan dan tidak pernah didiskon. Sebaliknya, barang-barang yang dijual dengan maksa, pakai bos dan korting berlebihan, plus iklan yang lebay, biasanya justru meragukan kualitasnya. Mungkin inilah yang bikin Jokowi setengah mati cari jalan untuk masa depan anaknya. Tanpa itu, mungkin mereka cuma jadi ya gitu deh. Beginilah, melihat kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan, pencitraan berlebihan membuat kita berpikir buruk dari hari ke hari pada Jokowi dan kroni-kroninya. Balik ke Pilkada Jakarta, mengusung RK membuat Jokowi kelihatannya ingin mengulang sukses duet Prabowo Gibran di Pilpres yang lalu. Kaisang bisa ditumpangkan menjadi wakil gubernur mendampingi RK. Gampang kan? Pasti menang tanpa melewati jalan ninja. Duh, ngakunya genset. Kok senengnya pakai cara-cara instan sih Mas Kae? Genset itu pekerja keras dan mandiri, bukan nebeng bapak. Kalau bapak udah nggak pegang kekuasaan lagi, ntar gimana nasibnya? Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.